Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, untuk mengawali sesi pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa dan salam terlebih dahulu. Jadi untuk yang mendapat giliran doa dan salam, siapa? Saya, Bu. Baik, Tria, silakan dipimpin. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan salam bersama-sama tangan jari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Selanjutnya akan saya pimpin doa. Berdoa dimulai. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa agar berjalan lancar dan penuh makna. Semoga kita diberikan kejernihan pikiran, kelapangan hati, dan semangat untuk menerima ilmu dengan baik. Semoga para pengajar dapat menyampaikan materi dengan jelas dan kita semua dapat belajar dalam suasana yang positif dan saling menghargai. Mari kita jadikan pembelajaran ini sebagai langkah untuk tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi sesama. Doa ini kami panjatkan dengan tulus, semoga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu sangat senang mendengar kabar kalian hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudian diberikan kebahagiaan untuk menghadapi hari-hari kalian di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas pembahasan yang cukup menarik dan bahkan sering kita temui di kehidupan nyata. Pernah nggak sih kalian kesel ngeliat orang kalau orang tersebut tidak menyapa balik ke kita? Pernah, Ibu. Nah, jadi sifat seseorang tersebut itu bisa disebut dengan tabiat. Tabiat itu contohnya orang tersebut cuek, orang tersebut ramah, atau orang tersebut pendiam. Itu yang dimaksud dengan tabiat. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang tabiat seseorang, yang dimana kita jika memiliki prasangka buruk terhadap tabiat seseorang, kita dapat mengubahnya menggunakan teknik reframing. Untuk anak-anak sekalian, pernah nggak sih dengar tentang teknik reframing ini atau tahu teknik reframing itu apa? Belum, Ibu. Baik, jika belum, ini adalah hari pertama kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan teknik reframing. Jadi Ibu sangat senang, semoga pembelajaran kita hari ini bisa dicermati, didengarkan dengan seksama karena ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kalian. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas tentang tabiat, tentang prasangka, tentang teknik reframing, Ibu di sini ingin menyampaikan apapun yang kalian utarakan dan apapun asumsi ataupun pendapat yang kalian utarakan di sini akan dijaga kerahasiaannya. Karena dalam bimbingan konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi untuk yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari tabiat. Jadi tabiat tersebut adalah perilaku seseorang seperti yang sudah Ibu katakan di awal. Contohnya orang tersebut pendiam, orang tersebut ramah, itu merupakan salah satu contoh dari tabiat. Nah, di sini permasalahannya apa? Jadi permasalahannya, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau orang tersebut cuek dengan kita langsung menjudge, kita langsung mengatakan bahwa orang tersebut sombong, pernah nggak? Pernah, Ibu. Nah, jadi hadirlah teknik reframing pada saat kalian memiliki prasangka buruk tersebut. Nah, jadi di sini reframing hadir untuk mengubah sudut pandang kita, yang dimana dari yang negatif menjadi ke arah yang lebih positif. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reframing. Jadi re itu berarti mengulang dan framing itu adalah membingkai. Jadi bagaimana di sini kita membingkai ulang sudut pandang kita terhadap tabiat ataupun perilaku dari seseorang tersebut. Nah, jadi di sini jikalau sudah dihadirkan teknik reframing, kita akan bisa mengolah dan mengelola emosi kita dari yang lebih negatif menjadi prasangka yang lebih positif. Nah, jadi contoh nyatanya itu misalnya jika ada seseorang kita sapa namun tidak menyapa balik, kita kan langsung biasanya ngejudge, ih sombong banget orang tersebut. Padahal kita tidak mengetahui alasan dibalik anak tersebut mengapa tidak menyapa balik kita. Kita belum mengetahui itu. Maka di sini penting hadirnya teknik reframing untuk membantu kita mengubah sudut pandang negatif kita menjadi ke arah yang lebih positif. Nah, jadi di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang memiliki pengalaman sama seperti itu dan apakah ada yang pernah risih dengan sifat atau tabiat dari seseorang? Saya, Bu. Boleh, Ali?
Jadi saya tuh punya teman. Nah, dia tuh suka banget duduk di belakang. Terus hampir nggak pernah mau ngomong. Terus saya langsung mikir kayak, kok dia semu banget dia nggak mau ngomong gitu. Baik, apa yang Ari utarakan itu hal yang wajar. Kita melihat kejadian nyata di depan kita. Anak tersebut cuek dan nggak mau ngomong sama Ari seperti itu. Namun jika kita hadirkan teknik reframing hadir di sini dan kita menganalisis dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana itu pendapatnya? Adakah yang ingin berpendapat? Silakan Ari. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi berdasarkan tadi yang sudah dibilang sama Ari, itu kalau saya berpikir mungkin dia temannya Ari itu kenapa selalu duduk di belakang, mungkin dia ada masalah dalam kesulitan interaksi sehingga dia tidak cukup berani untuk memulai komunikasi dengan temannya begitu. Baik, apa yang dikatakan Ayu Sari itu sudah sangat benar dengan menghadirkan teknik reframing ini untuk permasalahan ataupun kasus dari Ari, yang dimana kita harus melihat sudut pandang lain mengapa teman Ari tersebut berperilaku seperti itu. Kita sangat perlu menghadirkan teknik reframing ini hadir di sini untuk mengubah prasangka buruk kita menjadi lebih yang ke arah positif. Nah, seperti itu. Jadi setelah apa yang Ibu utarakan dan Ibu sampaikan kepada kalian, apakah kalian sudah sedikit memahami apa itu tabiat dan reframing? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah, Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan menguatkan pembelajaran kita dan pemahaman materi kita di hari ini. Untuk pertanyaan pertama, mungkin kita bisa gunakan kasus dari Ari tadi itu ya, untuk temannya yang cuek dan tidak mau berbicara dan mungkin prasangka awal yang tadi disampaikan Ari itu adalah anak tersebut sombong, teman Ari tersebut sombong, nggak mau ngomong sama Ari. Nah, itu prasangka awal dinamakan. Nah, untuk pertanyaannya itu, setelah kita menghadirkan teknik reframing ini, apa analisis lain setelah kita hadirkan reframing ini untuk melihat lebih ke arah yang positif? Ibu. Silakan, Ayu Sari. Oke, yang tadi berdasarkan kasus yang Ari dan sudah saya sebutkan tadi, mungkin temannya Ari kenapa selalu duduk di belakang, selalu mungkin nggak ngomong sama teman-temannya, itu karena ada kesulitan interaksi sehingga dia malu untuk mulai berkomunikasi duluan dan mungkin dia memilih untuk diam di belakang dan menyendiri seperti itu. Baik, sudah sangat benar, berarti Ayu Sari dan anak-anak sekalian sudah sangat memahami bagaimana mengubah prasangka buruk itu menjadi ke arah yang lebih positif dengan menghadirkan teknik reframing hadir di sekitar kita. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, apakah analisis dengan sifat empati yang harusnya kita rasakan, atau jika kita lihat dari sudut pandang empati kita bagaimana dan apa pendapat kita terkait kasus dari Ari tersebut? Silakan Ari. Jadi menurut saya mungkin bisa mencoba untuk memahami bahwa setiap orang itu punya cara yang berbeda dalam bersosialisasi. Daripada kita langsung menilai, kita bisa mulai untuk menyapa dia lebih dahulu dan memberikan dia ruang untuk dia merasa nyaman. Terus juga kita juga bisa melihat seperti apa situasi dari sudut pandang tersebut, bukan hanya dari perasaan kita sendiri. Ibu. Baik Ari, sudah sangat benar apa yang disampaikan oleh Ari, Ayu Sari, dan rekan-rekan yang lainnya. Jadi memang benar kita harus mengubah sudut pandang ataupun prasangka buruk kita terhadap perilaku atau tabiat orang itu menjadi ke arah yang positif, karena kita belum mengetahui apa latar belakang individu tersebut berperilaku seperti itu. Nah, jadi setelah Ibu menyampaikan pemahaman hari ini dan ilmu hari ini, Ibu sangat berharap kalian semua dapat memahami dan dapat secara teliti mempelajari apa yang sudah Ibu utarakan. Nah, jadi untuk memperkuat pemahaman kita hari ini, apakah ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya terkait kesimpulan apa yang sudah diambil dari pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Silakan Ari. Jadi untuk pembelajaran hari ini, yang pertama kita belajar mengenai tabiat. Tabiat itu tentang bagaimana perilaku atau sikap orang lain. Terus kita juga belajar tentang teknik reframing. Teknik reframing itu
teknik yang mengajarkan kita untuk mengubah sudut pandang tanpa mengubah fakta yang ada. Nah, dari pengalaman saya sendiri itu, yang awalnya saya memandang dia sombong, terus nggak mau sosialisasi. Tapi setelah saya belajar teknik reframing ini, saya sadar kalau misalkan saya tuh harus berpandang yang lebih positif. Mungkin aja dia mengalami kesulitan berkomunikasi, jadi dia tuh malu buat sosialisasi atau malu buat nyapa kita duluan. Sekian Ibu. Baik, tepuk tangan untuk hari semuanya karena sudah dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dengan sangat luar biasa. Jadi sudah sangat benar apa yang dikatakan oleh Ari. Kesimpulannya, hari ini kita sudah mempelajari definisi dari tabiat dan teknik reframing itu sendiri. Kemudian bagaimana proses menghadirkan teknik reframing ini hadir di sekitar kita, dan bagaimana kita berprasangka lebih baik lagi terhadap perilaku dari orang lain. Nah, jadi di sini Ibu ingin menyampaikan, menghadirkan teknik reframing ini hadir ke lingkungan sekitar kita bukan berarti kita selalu membenarkan apa kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, tapi bagaimana kita di sini dapat melihat dari sudut pandang lain dan dapat mencari tahu apa latar belakang individu tersebut melakukan tabiat ataupun perilaku yang kurang baik terhadap kita. Jadi tadi yang Ibu sampaikan merupakan pemahaman yang cukup sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu dari Ibu ini bisa kalian terapkan, khususnya teknik reframing ini bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari agar mengurangi konflik di lingkungan sekitar kalian. Jadi kalian bisa berteman, kemudian bersosialisasi secara harmonis tanpa ada konflik-konflik yang terjadi akibat prasangka buruk yang muncul dari diri kita. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Bisa kita cukupkan? Bisa, Ibu. Baik, jika bisa ditutup dengan doa dan salam penutup. Untuk yang mendapat giliran, silakan. Ya, Yusari. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi teman-teman, karena pertemuan hari ini sudah selesai, saya izin untuk memimpin doa. Baik, doa dimulai. Terima kasih atas kesempatan yang telah kami dapatkan untuk belajar hari ini. Semoga ilmu yang kami peroleh bermanfaat dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon bimbingan agar terus semangat dalam mencari pengetahuan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pembelajaran hari ini kami akhiri dengan penuh rasa syukur. Berdoa selesai. Saya tutup dengan Parada Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, terima kasih untuk Yusari sudah menutup sesi pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dan Ibu izin pamit ya. Terima kasih.